Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumal qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita selalu berusaha untuk mensyukuri terhadap semua nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita. Dan salah satunya adalah kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu kita bisa sholat berjamaah dan diteruskan dengan tholabul ilm semacam ini, serta secara otomatis kita dipertemukan di satu tempat yang Allah cintai, yang Allah ridai, yaitu adalah Masjid Al-Hikmah. Dan semoga apa yang kita selenggarakan ini menjadi salah satu penyebab ladang amal kita di kelak di akhirat. Bapak dan ibu-ibu yang Allah rahmati, jika kita ingin melihat apakah Allah menghendaki kebaikan pada diri kita saat ini, maka salah satu indikasinya adalah sabda Rasulullah SAW di hadis riwayat Tirmizi nomor 2396 dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi ibadihil khair," jika Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, tentu salah satunya adalah kita, ajalalahul uqubata fid dunya, dia akan segerakan hukumannya di dunia. Justru Allah menghendaki kita ke suatu kebaikan, tapi Allah malah kasih penyakit misalnya, atau kesulitan-kesulitan yang lain misalnya. Karena di sini kalau kita sabar, kalau kita ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita berharap ketika kita mati, maka mati itu pun dalam kondisi yang sudah bersih, tanpa dosa. Amin, Allahumma amin. Nah, kebalikannya, jika Allah menghendaki keburukan kepada kita, maka salah satu indikasinya adalah wa idza aradal bi adhis syarra, jika Allah menghendaki kejahatan kepadanya, kepada kita, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwaffi bi yaumal qiyamah, dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan diturunkan pada hari kiamat kelak. Misalnya kita selalu diberikan kesehatan terus, atau harta yang banyak tapi tidak bersyukur misalnya, kemudian kesenangan-kesenangan yang lain. Nah, Allah akan tunaikan nanti di hari kiamat, dan dia yang membuat kita agak repot tentunya kan. Nah, apabila kita disuguhkan oleh Allah dalam ketaatan dalam beribadah, itu dapat dipastikan bahwa kita sedang Allah inginkan kebaikan, sampai seluruh ibadah yang kita lakukan betul-betul menuju kepada aman akhirat yang memberatkan mizan timbangan kita. Amin, Allahumma amin.
Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus saleh, tabiin, tabiut tabiin, dan kaum mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang saat ini berkumpul di salah satu Baitullah ini. Dan semoga kita bisa mengikuti para salafus saleh, para pendahulu kita yang soleh, ridwanullah alaihim. Ikhwanul iman azulani wa iyyakum. Melanjutkan kultum pekan yang lalu bahwa karena sesungguhnya mengingat surga ada sebuah kekuatan atau energi, adapun mengingat dunia ada suatu kelelahan dan keletihan, maka jika kita memikirkan surga ada kekuatan, maka kunci seorang yang beriman adalah ketika hati mereka hidup dengan bayang-bayang surga yang hidup di dalam hati dan jiwa mereka. Maka subhanallah wa ta'ala mengabadikan bagaimana orang-orang soleh itu kuat dalam menghadapi setiap ujian yang mereka hadapi, yaitu karena mereka berhasil menciptakan lentera di dalam hati mereka untuk ada suatu bayang-bayang surga. Ikhwan fillah rahimani wa rahimullah. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan manusia melalui beberapa tahapan. Kita ini sudah ada di tahapan yang kedua. Ketiga maksudnya. Pertama ada alam roh, kemudian alam rahim, dan yang ketiga adalah alam dunia. Kakek nenek kita saat ini, atau saudara-saudara kita, teman-teman kita, mereka sudah di alam yang keempat, yaitu alam barzah. Maka perlunya kita itu mendoakan, bahkan tidak mendoakan aja, justru seperti apa yang kita lakukan ini, pahalanya pasti mengalir kepada kakek nenek kita. Karena hanya dua posisi kakek nenek kita, saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Kalau enggak di Raudhatul Jannah, taman di antara taman surga, ya hufroting niron, liangnya neraka. Untuk itulah dengan adanya kita melakukan tolabul ilm ini, di mana malaikat Allah akan memberikan sakinah pada kita, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita, dan Allah akan menyebut nama-nama kita di malaikat-malaikat di atas di langit. Nah, sampai seperti ibarat terminal, maka kehidupan kita di dunia bukan hal yang terakhir. Nah, nanti ketika kita sudah di alam akhirat, maka ada dua hal. Farikum fil jannah wa farikum fis sa'ir. Di surat 42 Asy-Syura ayat 7. Salah satu kenikmatan di surga, kenikmatan surga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di hadis riwayat Muslim 2836. Rasulullah bersabda, "Ma yadkhulul jannah," siapa saja yang masuk surga, yan'amu la yab'as, maka yang mendapatkan nikmat dan tidak sengsara, la tablat sibu, bajunya tidak usang, wala yafna sababuhu, dan tetap terus muda selamanya. Masya Allah. Di dalam surga seperti itulah kondisi yang Rasulullah ceritakan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim nomor 2836. Kemudian dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah berkata, menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan keumuman kaum muslimin, sesungguhnya penduduk surga makan dan minum serta ia akan merasakan kenikmatan selamanya, tidak ada akhirnya dan tidak terputus selamanya.
Ia akan mendapatkan kenikmatan sebagaimana penduduk dunia, namun perbedaannya jauh sekali dalam hal kelezatan. Hanya ada kesamaan namanya. Penduduk surga juga tidak pipis misalnya, buang air kecil, juga tidak buang air besar, tidak berdahak, bahkan tidak meludah. Masya Allah. Adanya nikmat aja, enak saja, apapun juga. Nah inilah yang memotivasi kita, bahwa motivasi yang paling real dalam kehidupan kita itu apa? Kita membayangkan surga. Terminal akhir kita itu surga. Seperti yang tadi. Setelah kita paham betul bahwa kenikmatan surga itu mala ainun ra'at, belum pernah mata melihat, wala uzudun sami'at, belum pernah telinga mendengarkannya, wala qatara alal qalbi bashar, dan belum pernah pula terbetik dalam kalbu manusia. Masya Allah. Mungkin Pak Rahmat, Pak Haji Mustaman udah sering keluar negeri, udah sering melihat yang indah-indah, tapi di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, mengingat surga itu adalah kekuatan bagi orang-orang beriman. Nah, ada kaidah-kaidah yang harus kita punyai. Yang pertama apa? Bahwa surga itu identik dengan ilmu. Sebagaimana ikan identik dengan air. Maksudnya bagaimana? Kalau ikan itu hidupnya di air, tapi kalau ikan dipisahkan dengan air, maka ikan itu pasti mati. Sama dengan kita, kalau surga ini dipisahkan dengan ilmu, setelah beli ilmu semacam ini, dan besok saya mohon datang ya Bapak, itu pematerinya hebat itu. Al-Mukarram Ustadz Dr. Ilva Henry LC, tanya apa saja silakan, dan mungkin insya Allah ada sarapan kalau nggak salah. Betul nonton? Ya alhamdulillah, insya Allah. Nah, siapapun yang memisahkan ikan dengan air, maka pasti binasalah ikan itu. Begitu juga dengan surga, jika dipisahkan dengan ilmu. Ilmu ini apa? Kitabullah, kitabnya Allah, as-sunnah Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya dia tidak akan pernah mendapatkan surganya Allah kalau kita dipisahkan dengan itu. Makanya yang di kajian dari Senin sampai dengan Sabtu, kemudian dilanjutkan dengan Ahad berupa kajian, lalu setiap hari Senin hingga Jumat itu Ustaz Miftah memberikan ada pelajaran hadis, ada usul fikih, ada tadabbur dan yang lain. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk qala Allah qala Rasul. Jadi saat ini, namun kebanyakan saat ini orang-orang itu berpikir praktis namun keliru. Ini yang agak kurang pas itu. Bahwasanya mereka mengira bahwa surga bisa ditebus dengan tanpa mencari ilmu. Maka di kesempatan ini saya bantah, maka hal itu sudah pasti tidak mungkin. Nonsen kita mendapatkan surga tanpa merintis ilmu yang kita kaji dari Quran dan hadis. Sebagai gambaran yang sederhana bahwa tolak itu suatu keharusan adalah ketika kita ingin mendapatkan kerja yang mapan. Tapi saya ambil contoh bagaimana Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa itu, Panglima Tentara Nasional Indonesia itu, beliau itu ternyata bergelar apa? SE, MA, MSc, PhD, PhD. Dan Bapak itu tidak sedikit memerlukan waktu. SD, SMP, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Itu udah 12 tahun.
ditambah S1-nya, ditambah yang lain-lainnya. Bisa 18 sampai 20 tahun. Itu sebagai gambaran bagaimana Pak Jenderal itu untuk mendapatkan posisi itu banyak yang mesti ilmunya, banyak yang mesti dipelajari ilmunya. Nah, itu sebagai contoh. Contoh yang lain, kalau mungkin diantara kita punya anak menginginkan suatu pekerjaan yang mantap, gajinya oke, fasilitasnya banyak, misalnya contoh lah, sebut aja di BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Untuk mencapai posisi salah satu stafnya saja itu perlu waktu, perlu belajar. Di mana sama tadi SD, SMP, SMA, S1, S2. Kalau cuma lulusan SD, kecil kemungkinan untuk jadi direktur misalnya. Kecil kemungkinan, apalagi di BUMN. Mesti pasti ada track recordnya. Nah, kalau toh untuk mendapatkan posisi mapan di BUMN atau menjadi Panglima TNI memerlukan waktu belajar ilmu berkisar 18 sampai 25 tahunan, apa dikira bahwa untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala yang arduhas samawati wal ard, yang seluas langit dan bumi, itu lebih gampang daripada mendapatkan posisi mapan di BUMN? Pasti ini tidak mungkin. Artinya apa? Untuk mencapai surga itu salah satunya ya ini, ataupun di tempat-tempat yang lain, tidak mesti di sini. Tholabul ilm tadi. Karena tholabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ada kewajiban setiap muslim yang kita, entah itu muslimnya muslim fasik, entah muslim munafik, tetap harus menuntut ilmu. Jadi saya ulangi lagi, apa dikira bahwa untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala yang seluas langit dan bumi itu lebih gampang dari mendapatkan posisi mapan di BUMN? Kemudian sampai kita nggak mau ngaji, insya Allah hari ini di share itu undangan untuk mendatangi Baitullah ini ya, tentang Ustadz Elva tadi. Sampai kita tidak mau ngaji karena apa? Ngurus pekerjaan melulu, sampai kita selalu dingin ketika ada undangan kajian. Padahal Bapak, ketika kita meremehkan tholabul ilm, ibaratnya kita seperti kita meremehkan air di dalam kehidupan ikan tadi. Dan itu pasti kita meremehkan keselamatan kehidupan akhirat kita. Padahal di akhirat itu tidak abadi di sana, bakok sifatnya, kekal. Kalau di sini umurnya cuma berapa? Kadang-kadang sedih, kadang gembira. Nah, jadi ini peringatan bagi Abdullah yang dhaif ini, hamba Allah yang dhaif ini, untuk tidak meremehkan tholabul ilm. Dan alhamdulillah di masjid ini seperti tadi dikatakan, dari hari Senin hingga Ahad itu selalu ada kultum, ada kajian. Maka sekali lagi saya himbau untuk bahwa bisa hadir besok. Nah, jadi kultum kemudian kajian itu adalah bentuk atau cara mendapatkan surga. Salah satunya, maksudnya salah satunya adalah semacam ini. Tapi bisa jadi belajar ke yang lebih di tempat lain, monggo silakan. Tapi tetap ya yang dibahas adalah, yang dipelajari adalah qala Allah, kitabullah, qala Rasul, as-sunnah Rasul. Bahkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau tuh berkata, siapapun yang pengen ditolong ketika melewati sirat, yaitu jembatan antara surga dan neraka, maka hendaklah dia memperhatikan bagaimana keterikatan hidupnya dengan ilmu. Masya Allah, itu penting banget.
bagaimana keterkaitan hidupnya dengan ilmu, itulah yang akan membantu disirat untuk ditolong oleh Allah. Oleh karena itu, ditolong oleh Allah itu harus ada sebab. Dan sebab itu adalah ilmu kita yang kita tuntut semasa hidup kita, yang menjadikan kita ditolong Allah dalam urusan akhirat kita. Poinnya adalah, bila ada orang yang nggak mau melonggarkan waktunya untuk thalabul ilm. Coba tadi kalau nggak salah saya masbuk ya, ada 3 saf. Ini mungkin nggak sampai 3 saf, mungkin ada urusan. Tapi memang ya jangan sering-sering. Mungkin bisa di tempat lain, tapi terbukti bahwa ini tidak banyak. Nah, bila ada orang yang nggak mau melonggarkan waktunya tentang untuk menuntut ilmu, ya nggak apa-apa, silakan. Bisa jadi masa depannya suram, bisa jadi ya, dalam urusan akhirat nantinya. Kenapa? Lah orang yang ngaji aja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak ngaji. Logikanya gitu. Tapi kita tidak tahu bagaimana kehidupan kelak. Bisa jadi itu akan lebih baik. Nah, Bapak-bapak, yang harus kita pahami bahwa ada 10 pembatal keislaman manusia, yang salah satunya adalah masa bodoh atau cuek untuk belajar kitabullah dan as-sunnah. Ada pembatal keislaman kita, seperti wudhu bisa batal kalau kita buang angin, atau sholat kita bisa batal kalau ketika kita ketawa. Itu bisa batal, sama dengan pembatalan keislamannya. Nah, pembatalan salah satu pembatal keislaman manusia adalah berpaling dari agama Allah Ta'ala. Itu ada 10 item ini terdapat di dalam kitab Al-Qaulul Mufid fi Adilati At-Tauhid dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Was. Beliau berkata, tidak mau mempelajari dan mengamalkannya serta berpaling dari pokok-pokok agama ini yang membuat seseorang itu pada akhirnya jahil dalam masalah-masalah agama yang rinci. Betul. Kalau kita tidak tahu, bisa jadi sholatnya salah atau wudhunya salah. Padahal ketika wudhunya tidak benar, sholatnya Allah reject. Kenapa? Karena tidak thalabul ilm, tidak menuntut ilmu yang syar'i tentu kan. Nah, karena mengetahui tentang masalah yang agama yang rinci itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh ulama dan penuntut ilmu. Jadi kita belajar daripada ulama-ulama. Ada di sini ada Ustaz Miftah, ada Ustaz Narmodo dan yang lain, ada Dr. Ilfa yang besok, atau Dr. Daud Rasid. Terlepas dari bagaimana ini, tapi tolong dipahami, termasuk di saya, bahwa unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat orangnya. Itu yang penting. Jadi ini begitu ya, jangan. Lihat apa yang diucapkan. Kalau yang diucapkan itu suatu kebaikan, ikutin. Apalagi dasarnya adalah selalu ada qala Allah, qala Rasul. Ada dasarnya. Ikutin saja. Nah, karena mengetahui tentang masalah agama yang itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh ulama dan penuntut ilmu, dan inilah yang ditegaskan oleh Allah di surat As-Sajdah ayat 22. Allah berfirman, man azlamu min man zukira bi ayati rabbih. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah. Jadi siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah. Artinya telah diperingatkan, tapi siapa lagi yang lebih zalim? Ini. Tsumma aradu anha inna minal mujrimina muntakimun. Kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan berikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai berpaling kita. Harus
Jangan sampai berpaling. Ini tadi ada thumma a'rado. Nah, ini beda. Ada kafaro dan ada a'rado. Kalau kafaro jelas, ayo kita pada non muslim misalnya, ayo kita dengerin ceramahnya ya siapa gitu. Tentu dia akan menolak. Kenapa? Karena memang tidak seimbang. Itu kalau kafaro. Nah, a'rado ini apa? Ayo kita lihat kajian. Oh, dia pasti melihat karena Allahnya sama, Rasulnya sama, kitabnya sama, itu a'rado. Tapi dia tidak mau dengan banyak alasan. Nah, ini yang perlunya bahwa kita ini betul-betul jelas beda sini antara a'rado dan kafaro. Kesimpulannya apa pada pagi ini? Jangan remehkan hadir di majelis ilmu. Berkata, ini Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah berkata, tidak boleh bagi siapa saja untuk meremehkan hadir dan mencari majelis ilmu, karena bisa jadi ia akan mendapatkan satu pelajaran yang berharga yang menjadi sebab ia masuk surga. Dan nanti kaidah yang pertama, mungkin insya Allah yang lain hari kaidah yang kedua. Ya, kaidah yang pertama adalah bahwa ilmu itu identik dengan surga. Nah, di sinilah satu pelajaran yang berkah yang menjadikan sebab ia masuk surga di kitab Al-Muntaqo halaman 1. Kemudian tidak mengamalkan ilmu merupakan salah satu sebab hilangnya keberkahan ilmu. Allah Ta'ala benar-benar mencela orang-orang yang melakukan ini. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, dipraktekkan. Contoh, oh ternyata kalau wudu itu bisa batal gara-gara buang air kecil atau buang air besar ataupun buang angin. Atau juga yang lain sebagai contoh aja. Nah, hal ini Allah peringatkan kita, ini termasuk di hamba yang dhaif ini dalam surat As-Saff ayat 3. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Amat besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan. Kalau orang Jawa bilang jarkoni, bisa ngujar, bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakoni. Nah, ini yang parah. Istilahnya apa? NATO, no action, talking only, ngomong doang bisanya. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Sedikit saja ilmu kita bisa aplikasikan, insya Allah itu akan berkah. Untuk itu, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena di dunia ini hanya zinatan, perhiasan. Dan Allah akan linabluwakum ayyuhum ahsanu amalan. Kami akan menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu-ibu, terutama untuk hamba yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.